Bapak positif psikologi atau Martin Seligman bilang kalau ada satu kesamaan yang selalu dimiliki oleh orang-orang yang sukses, orang-orang yang puas terhadap hidupnya, dan orang-orang yang cenderung punya kesehatan mental yang lebih baik. Juga, Martin Seligman menemukan bahwa ada kesamaan yang sama-sama dimiliki oleh orang-orang yang cenderung pesimis dalam hidup dan orang-orang yang pada akhirnya depresi dalam hidupnya. Martin Seligman mengatakan ini sebagai sebuah gaya penjelasan atau gaya bercerita. Bagaimana seseorang menjelaskan semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya kepada dirinya sendiri, atau gaya bercerita dan gaya penjelasannya terhadap dirinya sendiri. Dan ternyata apa yang kita ceritakan tentang lingkungan, tentang peristiwa yang kita alami, apa yang kita hadapi di luar kepada diri kita, dan bagaimana kita menceritakannya adalah dua hal yang penting untuk kesehatan mental seseorang. Setiap hari kita menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan di lingkungan kita, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, pengetahuan yang kita dapat, semuanya kita bingkai dalam satu kata yang namanya makna. Makna ini berasal dari gaya penjelasan kita pada diri kita sendiri. Suatu kejadian yang sama persis yang dialami oleh dua orang saja misalnya bisa menghasilkan gaya penjelasan atau gaya cerita yang berbeda banget antara dua orang ini. Karena dua orang ini mempunyai gaya penjelasan atau gaya bercerita yang unik masing-masingnya. Nah, kalau kita pahami, gaya penjelasan atau gaya bercerita inilah yang akan mempengaruhi emosi seseorang. Gaya penjelasan yang dia kasih ke dirinya sendiri akan mempengaruhi emosi yang muncul dari diri dia sendiri terhadap suatu peristiwa yang ada di luar dirinya. Contohnya, ketika kita berselisih atau punya suatu permasalahan dengan teman kita, bahkan mungkin sampai bertengkar. Nah, ketika kedua orang ini kita suruh menceritakan apa yang terjadi, seringkali gaya penjelasannya akan sangat berbeda. Padahal secara logis peristiwanya sama, faktanya sama, tapi dia menghasilkan gaya penjelasan yang berbeda. Dan gaya penjelasan ini juga akan mempengaruhi perbedaan emosi pada kedua belah pihak atau kedua orang ini. Suatu peristiwa dalam hidup, kejadian, apapun itu yang kita hadapi, kita punya suatu gaya penjelasan atau gaya bercerita yang spesifik yang itu kita kasih ke diri kita sendiri. Dan ini yang akan mempengaruhi emosi yang kita rasakan. Apakah emosi itu bertahan, apakah emosi itu membesar, atau emosi itu muncul kemudian dia akan pergi. Itulah kisah dari suatu peristiwa yang kita ceritakan ke diri kita sendiri. Tapi uniknya adalah suatu peristiwa sulit atau suatu peristiwa yang membanggakan dapat menghasilkan cerita atau gaya penjelasan yang berbeda pada individu. Contohnya adalah peristiwa yang sulit atau yang susah. Suatu peristiwa yang susah bisa menghasilkan gaya penjelasan yang oleh Martin Seligman diteliti apa sih perbedaan gaya penjelasan yang diberikan oleh seseorang pada dirinya antara orang-orang yang depresi dengan orang-orang yang lebih antusias dan puas dalam hidupnya. Dan perbedaan mendasarnya adalah gaya penjelasan ini. Contohnya gini, ada suatu peristiwa sulit yang sedang kita hadapi. Ada satu orang tertentu yang menceritakan kepada dirinya bahwa misalnya dia dibohongin oleh orang yang dia percaya, selama ini dekat dengan dia bisa punya gaya cerita begini, aduh sedih banget dibohongin, kenapa sih saya sering banget dibohongin, tiap menjalin relasi dengan orang saya selalu dibohongin, saya selalu dikecewakan, kepercayaan saya selalu dikhianati. Jadi nggak salah kalau misalnya saya susah percaya sama orang karena selama ini kepercayaan saya selalu dikhianati. Nah, kata-kata selama ini sebenarnya juga membentuk sebuah kisah yang selalu dia ceritakan kepada dirinya, yang kalau kata penelitian Martin Seligman ini bisa jadi bias. Jadi belum tentu semua kepercayaan yang dia kasih ke orang itu selalu berakhir dengan pengkhianatan. Tapi kisah-kisah yang selalu dia ceritakan kepada dirinya adalah bahwa setiap kepercayaan yang saya kasih ke orang selalu berakhir dengan pengkhianatan. Pada akhirnya, dia merasa bahwa dunia adalah sesuatu hal yang buruk, atau tidak ada orang yang bisa dipercaya. Atau mungkin gaya berceritanya bisa jadi berbeda, tapi sama saja buruk buat psikologisnya sendiri.
Mungkin saja dia mengatakan bahwa memang saya adalah orang yang tidak pantas bahagia, atau dia merasa ketika saya membangun hubungan dengan orang, ketika saya dekat, ketika saya mendapatkan kebahagiaan, saya selalu dikhianati. Apakah saya nggak berhak bahagia? Apakah dalam hidup saya memang inilah yang akan selalu terjadi? Dan lain-lain sebagainya. Artinya, dia akan mencari pengalaman-pengalaman yang dulu dan mungkin ke depannya untuk sama dengan kisah yang selalu dia ceritakan kepada dirinya. Dan kalau kata Martin Seligman, kisah adalah sesuatu yang berasal dari gaya penjelasan kamu kepada diri kamu sendiri, dan itu bisa diubah. Dengan kasus yang sama, misalnya dia dikhianati kepercayaannya atau dia dibohongin oleh temannya, orang lain bisa punya gaya penjelasan yang berbeda. Misalnya dia mengatakan bahwa, oh mungkin dia nggak ada pilihan lain selain berbohong kepada aku. Mungkin dia sayang banget sama aku, jadi nggak mau aku tersakiti, jadi dia pelihara kebohongan ini. Tapi tetap saja ini adalah sesuatu yang aku hargai. Ada bermacam-macam makna yang kita ceritakan kepada diri kita. Nah, makna ini yang sebenarnya bisa kita ubah. Dan melalui video ini, aku juga ingin sharing bahwa ketika ada suatu peristiwa yang terjadi di luar diri kita, sebenarnya kita bisa mencari gaya penjelasan yang berbeda, sehingga kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih positif menghadapinya, dan kita bisa mengambil suatu keputusan yang lebih bijaksana terhadap suatu peristiwa. Dan salah satu kuncinya adalah ada di gaya penjelasan ini gitu. Jadi suatu peristiwa itu nggak saklek. Ada suatu peristiwa yang dialami oleh dua orang, yang ketika kita tanya ke satu orang, dia merasa dikhianati. Tapi ketika kita tanya ke orang yang berbeda, yang juga terlibat dalam peristiwa yang sama, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak mengerti mau saya. Jadi ada suatu perbedaan gaya penjelasan yang itu akan membuat kita bangkit atau justru kita makin terpuruk. Jadi kalau kamu merasa hidup kamu tidak beruntung, kamu merasa hidup kamu sia-sia, kamu merasa banyak yang gak sayang sama kamu merasa di lingkungan kamu toksik, atau kamu ada di lingkungan orang-orang yang negatif, kamu dibenci, kamu tidak dicintai, dan anggapan atau label negatif yang selama ini ada, bisa jadi itu bukanlah hal yang sebenarnya, tapi gaya penjelasan yang selalu kamu ceritakan berulang-ulang kepada diri kamu sendiri. Sehingga faktanya seolah-olah begitu. Dan begitu juga dengan kejadian-kejadian yang telah lama, atau misalnya kejadian masa kecil kamu yang kurang mengenakan, yang bikin kamu merasa negatif, dan perasaan-perasaan tidak nyaman lainnya. Mungkin kamu bisa lihat lagi pengalamannya dengan real, kemudian bingkai pengalaman itu dengan gaya penjelasan yang berbeda, sehingga kamu bisa menciptakan suatu kisah yang berbeda sama sekali dengan kisah yang selalu kamu ceritakan kepada diri kamu sendiri. Aku tahu ini sangat sulit, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan secara pelan-pelan. Karena seringnya suatu peristiwa pahit akan menjadi sebuah kesempatan kita untuk melihat kekuatan kita ada di sana. Ketika kita berhasil membingkainya menjadi sebuah kisah yang bermakna, bukan sebuah kisah yang justru mematahkan atau membuat kita tidak berdaya. Banyak sekali kalau misalnya teman-teman sering lihat, banyak orang yang akhirnya muncul sebagai seorang yang punya kekuatan tersendiri karena justru peristiwa-peristiwa pahit yang dia alami, tapi dia ceritakan sebagai sebuah kisah di mana kekuatan dia adalah inti dari kisah itu, bukan kelemahan dia, bukan dia sebagai korban, atau inti-inti lainnya yang sebenarnya menunjukkan ketidakberdayaan dia dari kisah itu. Misalnya, ketika masa kecil kamu lihat kamu sering diperlakukan tidak enak oleh orang tuamu, sering dilabel negatif oleh saudara, orang tua, atau enggak lingkungan-lingkunganmu. Kamu juga sering diabaikan atau disiksa oleh orang tua dan orang-orang yang harusnya melindungi kamu. Kamu bisa membingkai kisah itu menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya, kamu jadi menemukan bahwa ternyata kamu bisa bertahan dari kondisi itu semua yang berlangsung tidak sebentar.
Artinya kamu melihat bahwa kamu seseorang yang kuat, kamu bukan seorang korban, tapi seorang juara bertahan. Kamu seorang yang hebat, kamu ternyata kuat. Dengan semua penderitaan-penderitaan itu, ternyata kamu masih bisa sehat sampai sekarang. Kamu masih bisa menjalani kehidupan yang normal sekarang. Lihatlah itu sebagai sebuah kisah yang menunjukkan kekuatanmu, sehingga kamu punya konsep diri yang positif. Karena kebanyakan kita mengaku tidak punya konsep diri yang positif, kita susah untuk mencintai diri kita sendiri, tapi sebenarnya mengubah gaya penjelasan atau gaya cerita kamu kepada diri kamu sendiri adalah salah satu cara efektif untuk menumbuhkan dan kembali membangun konsep diri yang lebih positif. So, good luck! Share video ini kalau kamu rasa bermanfaat dan bisa memberikan hal-hal yang positif kepada orang-orang sekeliling kamu. Dadah!